Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi lagi deket dengan seorang wanita cantik, janda cantik dari Malaysia. Bernama Yong Shefra atau Mbak Rara. Nah, yang jadi pertanyaan, apa fakta unik atau fakta menarik seputar Mbak Rara ini? Apakah Mbak Rara ini orang yang benar? Apakah Mbak Rara ini punya sejarah kelam di masa lalu? Bagaimana fakta menarik? Bagaimana fakta unik seputar Yang Sevra atau Mbak Rara ini? Jadi ada beberapa fakta menarik seputar Mbak Rara ini. Yang pertama itu ternyata Mbak Rara ini kalau menikah dengan seorang pria, durasi pernikahannya, lama pernikahannya tidak lebih dari 3 tahun, guys. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih Mbak Rara ini menikah dengan Kang Deddy Mulyadi, ya suatu saat misalnya nih Kang Deddy Mulyadi memberikan lamaran kepada Mbak Rara ini, apakah pernikahannya akan berlangsung sangat cepat seperti sebelum-sebelumnya? 2 kali menikah Mbak Rara ini, tapi usia pernikahannya tidak lebih dari 3 tahun. Nah, bagaimana dengan Kang Deddy Mulyadi? Kalau misalnya menikah ya, apakah tidak lebih dari 3 tahun? Kan nggak lucu ya kalau misalnya nih ya Kang Deddy Mulyadi kan digadang-gadang jadi calon presiden masa depan Indonesia ya. Nah, tiba-tiba cerai lagi, kan nama Kang Deddy Mulyadi kan jelek ya. Jadi perlu kita ulik gitu masa lalu daripada Yang Sevra ini atau Mbak Rara ini. Kita sebagai pecinta KDM harus mengulik gitu, harus mengetahui biar tidak seperti membeli kucing dalam karung. Kita harus tahu fakta kelam atau sejarah unik daripada Mbak Rara ini. Ada beberapa sejarah yang jarang diketahui orang seputar Mbak Rara ini. Apa itu sejarahnya? Profil dan background daripada Mbak Rara ini sebenarnya berpendidikan seorang perawat, guys. Background itu pendidikan itu dari dunia kesehatan, lalu nyemplung ke dunia politik. Nah, kenapa dia nyemplung ke dunia politik? Pertama-tama, dia pernah foto dengan anggota partai daripada DAP. DAP itu salah satu partai yang didominasi oleh orang Tionghoa. Ketika Mbak Rara ini pengen bergabung dengan partai DAP, maka keluarganya menolak. Bahkan adiknya sendiri menolak, memusuhi Mbak Rara ini. Karena apa? Karena ya itu kan partai orang-orang Tionghoa, orang-orang China, ngapain kita masukin gitu. Ya di Malaysia ada bernama partai DAP dan itu didominasi oleh orang Tionghoa. Dia dimusuhi oleh keluarganya karena dia mau gabung ke partai yang didominasi oleh orang Tionghoa. Namun Mbak Rara ini kekeh gitu ya. Dia gigih ya lalu masuk ke partai DAP ini dan dia viral tahun 2014 ketika dia berfoto dengan anggota partai daripada DAP. Viral tuh ya tahun 2014. Nah, ketika dia viral, maka semenjak saat itu orang memperhatikan Mbak Rara ini. Ya, dia sering yang namanya demo ya. Kalau dia demo itu bukan anarkis tapi demo yang sangat-sangat bersih ya. Dia demo dengan cara elegan gitu sehingga dia dijuluki sebagai si ratu bersih. Di Malaysia itu Mbak Rara ini dijuluki sebagai si ratu bersih. Kenapa? Karena dia to the point gitu kalau demo gitu, nggak bertele-tele gitu seperti di Konoha ya. Dia langsung ke intinya, sehingga apa? Sehingga didengarkan oleh pemerintah. Jadi Mbak Rara ini adalah orang yang diperhitungkan di Malaysia, guys, bukan orang sembarangan. Kemudian waktu sekolah, Mbak Rara ini sebenarnya bercita-cita jadi pemadam kebakaran, bukan seorang politisi, guys. Ya, tapi pemadam kebakaran ya. Namun ya, seiring berjalannya waktu dia sekolah perawat. Nah, setelah tamat dari sekolah perawat, lalu dia mendirikan yang namanya klinik, ya, klinik bekam namanya. Nah, ketika dia bekerja di klinik, ya, jadi pengusaha, dia berpikir bahwa usahanya itu bergantung pada kebijakan pemerintah. Ya, sama seperti di Indonesia misalnya, usaha-usaha UMKM dan lain sebagainya itu ya, perusahaan-perusahaan itu kan bergantung pada kebijakan pemerintah. Sehingga dia bergabung ke pemerintahan ya melalui partai DAP. Namun ya di partai DAP ini dia salah satu wanita
etnis Melayu yang karirnya sangat-sangat sangat bagus di Malaysia. Jadi sebelumnya jarang-jarang ya wanita masuk ke partai DAP ini, karena didominasi oleh orang-orang China. Bahkan dia bersaing dengan orang-orang China guys ya, orang-orang Tiongkok yang ada di Malaysia. Wow, luar biasa. Ya, dalam dapil ya, dapil pemilihan daripada Mbak Rara ini, dia adalah salah satu wanita pertama yang bisa mengalahkan orang Tionghoa atau orang China, guys. Wow, luar biasa. Kemudian, apa fakta menarik atau fakta unik seputar Mbak Rara ini? Fakta selanjutnya itu, dia menikah itu ya, tidak lebih dari 3 tahun durasinya. Dia menikah tahun 2016, lalu cerai tahun 2019. Kemudian, beberapa tahun kemudian menikah lagi tuh ya, tahun 2021 sampai 2004 ya. Mereka cerai tahun 2004. Luar biasa, nggak lebih dari 3 tahun. Namun ya, Mbak Rara ini pernah keguguran, kenapa? Karena dia kecapean kampanye. Ya pada saat dia hamil ya, dia kampanye ke kampung-kampung, ya ke daerah-daerah dan lain sebagainya, sehingga keguguran karena kecapean. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Mbak Rara ini punya anak? Enggak, Mbak Rara belum punya anak. Dulu pernah hamil, keguguran, kenapa? Karena kecapean. Bukan berarti mandul ya, dia tidak punya anak. Jadi kalau misalnya disandingkan dengan Kang Deddy Mulyadi sangat cocok, karena apa? Karena tidak ada tanggungan ya, walaupun dia janda tidak ada tanggungan dari pihak perempuannya. Ya sah-sah aja kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi melamar Mbak Rara nih. Kalau saya perhatikan tuh ya, dia sangat serius ya. Bahkan dia di sosial medianya tuh ya berani menampilkan sosok wanita bernama Mbak Rara ini ya dengan mesra, bahkan ya dia tidak rela ya Mbak Rara ini pulang. Ketika berkunjung ke Lembur Pakuan, KDM tidak rela Mbak Rara ini pulang. Karena apa? Karena ya mungkin kesan serem gitu ya kan. Ya mungkin dia jatuh hati gitu, KDM jatuh hati. Namun yang jadi permasalahan, apakah Nihiang akan memberikan restu gitu? Kemudian bagaimana dengan Mbak Rara? Apakah Mbak Rara ini adalah orang yang positif atau orang yang negatif? Kalau saya perhatikan tuh dia orang yang positif ya. Dia tidak pernah yang namanya kasus gitu ya. Dulu pernah dia dibully di media sosial ya. Dulu waktu dia baru viral ya, tahun 2014, tahun 2015 atau 2016 tuh ya. Viral di media sosial, lalu kasus ini dilimpahkan ke polisi, tapi bukan dia yang salah ya, orang yang membulinya. Ada ya semacam kekerasan lah ya, kekerasan secara psikis gitu ya. Tapi dia tidak pernah yang namanya berhadapan dengan kriminal dan lain sebagainya. Dia tidak pernah bermasalah ya. Jadi kalau saya perhatikan background-nya itu overall itu positif ya. Lalu bagaimana dengan bahasa? Ya kalau saya perhatikan ya mungkin ada kendala bahasa ya, kalau misalnya nih Kang Deddy Mulyadi menikah dengan Mbak Rara ini, mungkin kendalanya itu bahasa, karena orang-orang Sunda itu kan biasa berbahasa Sunda gitu. Ya sementara Kang Deddy Mulyadi ya seorang politisi yang berasal dari Jawa Barat. Kalau dia jadi ibu gubernur harus menggunakan bahasa Sunda ya kan, kalau misalnya pelisiran-pelisiran gitu ya, Mbak Rara dibawa gitu, ya. Lalu, diajak, bicara sama warga, ya harus bisa bahasa Sunda kan, tapi ya butuh proses ya belajar ya. Kalau saya perhatikan Mbak Rara ini adalah orang yang cekatan gitu ya, orang yang berpendidikan ya. Menurut kalian gimana? Gimana cocoknya kalau misalnya Kang Deddy Mulyadi ini menikah dengan Mbak Rara itu cocoknya gimana? Apakah Mbak Rara ini stay di Malaysia atau dibawa ke Indonesia gitu? Kalau menurut saya pribadi lebih baik stay di Malaysia, jarak jauh, LDR gitu ya. Ya, kalau saya perhatikan Mbak Rara ini bisa jadi PM guys, Perdana Menteri Malaysia. Kalau saya perhatikan dari karirnya ya sudah mulai menanjak gitu, sudah viral gitu ya. Ya sangat cocok jadi PM ya. Karena dari backgroundnya juga menurut saya pribadi sangat-sangat positif ya. Kalau misalnya dia mengatakan, oh Mbak Rara ini kan sudah kawin cerai, 2 kali menikah cerai gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini berpengaruh pada karir politik? Enggak juga kalau saya perhatikan. Kang Deddy Mulyadi kan cerai kan, 2 kali menikah ya Kang Deddy Mulyadi. Yang pertama meninggal, yang kedua cerai, ya sama 2 kali ya, sama-sama 2 kali ya, Mbak Rara dengan Kang Deddy Mulyadi ya kan. Ya kalau saya perhatikan tuh nggak jadi pengaruh ya, kalau
karir kita bagus gitu ya, kalau misalnya nih kita punya kepribadian yang bagus ya nggak jadi masalah, nggak pengaruh ya kalau kawin cerai juga ya. Namun yang jadi permasalahan, apa alasan daripada Mbak Rara ini kawin cerai kawin cerai gitu ya, 2 kali menikah, 2 kali gagal, apa alasannya? Mereka merahasiakan sampai sekarang ya. Belum ada data gitu ya, belum ada fakta yang mengatakan bahwa mereka itu, ada masalah gitu ya. Tapi mereka sepakat untuk cerai gitu ya, karena mereka sama-sama dewasa. Mantan suaminya saya melihatnya dewasa ya. Apa perbedaan orang yang dewasa dengan yang tidak dewasa ketika cerai? Kalau yang tidak dewasa itu biasanya menjelek-jelekkan satu sama lain. Kalau saya perhatikan Mbak Rara ini tidak menjelek-jelekkan satu sama lain. Jadi mereka itu berpisah ya dengan mantan suaminya. Mbak Rara ini berpisah dengan suaminya itu dengan baik-baik, tidak ada masalah guys. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan Haji Udin atau KDM? Apakah Haji Udin atau KDM akan pergi ke Malaysia? Menurut kalian gimana? Apakah cocok atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, lebih baik ya, ini opini saya pribadi ya, lebih baik Kang Deddy Mulya itu mencari wanita Sunda yang masih muda, yang belum pernah menikah. Itu menurut saya pribadi ya. Wanita Sunda yang baik-baik, yang rendah hati, yang cakep, banyak tuh ya di Jawa Barat ya. Jangan sampai ini dong ya, impor ya. Kalau saya perhatikan kalau misalnya nih, Haji Udin ini atau KDM ini sampai impor gitu ya, impor dari Malaysia jadi ibu negara gitu ya, jadi istri, menurut saya itu kurang afdol ya. Lebih baik ya dari lokal gitu ya, dari Jawa Barat itu sendiri ya. Orang Sunda kan banyak tuh cewek-cewek orang Sunda. Saya pernah pacaran dengan cewek orang Sunda, cakep banget ya, baik banget, lembut banget suaranya. Masih banyak kok ya yang mau sama Kang Deddy Mulyadi ya. Banyak banget ya cewek yang mau sama Kang Deddy Mulyadi, berlomba-lomba ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi mau ya. Ada banyak itu ya cewek-cewek Sunda yang gelis ya, yang cantik, yang ayu, pokoknya aduh cocok banget sama Kang Deddy Mulyadi kalau dia mencari lokal ya, jangan impor-impor gitu ya. Impor ini sangat berbahaya guys ya. Kecuali dia pengen membangun antara Indonesia dengan Malaysia ya kan, membangun satu kesatuan gitu ya. Supaya apa? Supaya Malaysia dengan Indonesia bersatu gitu, nggak jadi masalah ya. Misalnya nih ya, Mbak Rara ini jadi Perdana Menteri di Malaysia misalnya, ya kemudian Kang Deddy mulai jadi presiden misalnya kan sangat luar biasa tuh ya. Jadi dua pemimpin bisa disatukan, sangat-sangat luar biasa ya. Kemudian apalagi fakta unik seputar Mbak Rara ini? Fakta unik seputar Mbak Rara ini hobinya itu belanja guys. Nah itu yang jadi permasalahan. Itu eh, sisi gelapnya ya. Saya tidak hanya mengungkap sisi positifnya. Saya tidak boleh melihat masalah ini hitam putih ya. Tapi ada sisi kelamnya, yaitu belanja. Mbak Rara ini adalah orang yang sangat-sangat hobi belanja guys. Sementara Kang Deddy Mulyadi itu ya tidak terlalu suka dengan wanita yang hobi belanja. Karena apa? Karena Kang Deddy Mulyadi itu pengen fokus ke rakyat. Pengen fokus membantu rakyat gitu. Saya melihat Kang Deddy Mulyadi nggak terlalu loyal ya terhadap pribadinya. Bahkan dia pakai sendal tuh ya. Jadi dia fokus pada rakyat gitu ya. Nggak fokus belanja-belanja, shopping-shopping gitu ya. Jadi hobi daripada Mbak Rara ini menurut saya kurang cocok terhadap Kang Deddy Mulyadi. Karena punya hobi shopping-shopping, ya belanja-belanja itu kurang cocok ya. Ya walaupun mereka punya persamaan yaitu suka berbagi ke rakyat. Jadi mereka ini sebenarnya satu frekuensi guys. Haji Udin atau KDM ini sangat suka berbagi ya. Sama halnya dengan Mbak Rara atau yang Syufure ini. Mereka sama-sama berbagi ya. Mbak Rara ini juga dia pergi ke daerah-daerah gitu ya, ke kampung-kampung memberikan bantuan mirip seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dugaan saya ya, ini di-copy paste oleh Mbak Rara ya, sehingga dia ngefans sama Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, diam-diam Mbak Rara ini ngefans sama Kang Deddy Mulyadi, sangat suka dengan Kang Deddy Mulyadi ya. Dari sorot matanya saya melihat sepertinya ada rasa suka gitu ya. Ya diajak ke jalan berdua mau gitu ya. Kemudian bercanda-bercanda mau gitu, ketawa ya, ketiwi. Walaupun nggak ada yang lucu kalau mereka berpandangan
Ya senyum-senyum sendiri gitu, ketawa-ketawa sendiri, itu artinya berarti ada chemistry gitu ya. Sebelum mereka bertemu juga katanya sudah sering video call-an, berarti itu artinya ya mereka sudah ini kan, sudah, mmm, ada membangun chemistry kan dari online ya. Dan menurut saya itu Haji Udin itu sangat, luar biasa sekali ya penyambutannya ya. Dia dikejar-kejar oleh wanita gitu, bukan Haji Udin yang pergi ke Malaysia gitu, tapi dia yang ditemui oleh janda cantik asal Malaysia. Wow, luar biasa. Menurut kalian gimana? Apakah Mbak Rara ini background-nya positif atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya pecinta KDM. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan satu pantun yang tidak nyambung, guys. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.